Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Saya Muhammad Insan Yanwari. saya Angga Kusuma Putra. Saya Muhammad Iqbal Bowo. Di sini kami akan membuat video pembelajaran materinya tentang NFA dengan IMOV. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang non-DFA dengan epsilon move transmisi epsilon. 1. Dapat merubah stand satu ke stand yang lain tanpa membaca input. Kedua, disebut transmisi epsilon karena tidak tergantung pada satu input ketika melakukan transmisi. Nah, ini contohnya epsilon kayak gini. Nah, terus string kosong empty. Keempat, menggunakan transmisi memudahkan untuk mengobati PSA. Tadi contohnya gambarnya dari Q kosong tanpa membaca input berpindah ke Q1. Dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Iqbal Wibowo tentang NFA IMOV ya. Saya materi kebagian untuk e-closure untuk NFA dengan IMOV. Apa itu e-closure untuk NFA dengan IMOV? Yaitu impunan state yang dapat dicapai dari sebuah state tanpa membaca input. Kalau salah koreksi ya teman-teman. Untuk diagramnya kita bisa lihat ada pada kanan ini ya, gambar ini merupakan diagram NFA dengan IMOV. Dari diagram ini kita bisa lihat akan menghasilkan untuk e-closure Q0-nya. Untuk menentukan e-closure yang saya tahu, saya melihatnya Q0 setelah Q0 atau melihatnya ke arah selanjutnya dengan melihat tanda epsilon. Dan di sini ada Q0. Berarti setelah Q0 dimulai dari Q0 sendiri, Q0. Lanjut kita lihat kemana tanah yang ada epsilonnya, ke Q1 ya, Q1. Terus kemana lagi? Ke Q2. Nah, kan dari Q0, dimulai dari Q0 sendiri, kita lihat panah arah si Q0-nya kemana? Ke Q1. Apakah ada epsilon? Jika ada, itu e-closure untuk Q0. Dan lanjut dari Q1 kemana lagi? Ada epsilon di ke arah Q2, berarti itu. Dan untuk e-closure Q1, kalau tidak salah ya, dimulai seperti biasa, dimulai dari Q1-nya sendiri. Tuh, mohon maaf ya teman-teman, ini simbol intinya ini Q1 ya, Q1. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Nah, lanjut dari Q1, kita lihat lagi kemana arahnya. Arahnya ke Q2, apakah ada epsilon atau enggak? Kalau ada, berarti ditulis Q2. Kita lihat apakah ada lagi, nggak ada. Oke, nggak apa-apa, berarti cuma 2 ya. Untuk Q2, kita lihat apakah dari Q2 ada panah kemana, menghubungkan kemana. Nah, saya tahu, kalau misalkan nggak ada, berarti ditulis Q2 itu sendiri. Ini Q2 ya teman-teman, Q2. Saya asli serius ngetik Q2 itu. Dari Q3, kita lihat e-closure Q3. E-closure Q3. Nah, ini e-closure Q3. Kita lihat apakah ada. Kan di sini ada panah ke Q0, ke Q4. Tapi kita lihat apakah ada simbol epsilonnya atau enggak. Jika tidak ada, maka e-closure Q3 itu sendiri. Untuk Q4, kita lihat Q4. Ini Q4 ya. Kita lihat panahnya ada ke Q0. Nah, ada ke Q0 dan ke Q1. Cek Q0 apakah ada epsilon atau enggak. Enggak ada ya, berarti cek yang satu lagi. Oh, ada ke Q1 mah. Tuh, epsilonnya ada. Berarti dimulai dari Q4 itu sendiri dan Q1. Nah, kita lihat lagi dari Q1. Apakah ada lagi? Kita lihat, oh ada ke Q2. Nah, tulis. Nah, dari diagram ini akan menghasilkan e-closure yang ada di samping ini. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, contoh 2 ya.
gak apa-apa lah dari materinya. Contoh 4. Langsung aja lah. Enclosure S. Kita lihat lagi. S, ini S. Panahnya kemana? Kita lihat ke P dan ke Q. Nah, untuk ke P dulu. Dari P. Ada nggak simbol epsilonnya? Jika ada, dimulai dari S dulu. Soalnya seperti tadi ya, enclosure dimulai dari S itu, atau si enclosure-nya sendiri, si S-nya sendiri dari S. Kita lihat ke P ada lambangnya, ada. Kita tulis. Nah, kita lihat yang bagian kekinya, apakah ada epsilon? Oh, ternyata ada. Kita tulis dari ke Q. Nah, dari Q kita lihat lagi, apakah panahnya kemana? Oh, ke R. Ada nggak epsilonnya? Ada. Tulis. Nah, dari R kita lihat panahnya ada kemana lagi atau enggak. Jika tidak ada, oh ke S. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti udah stop sampai di R ya, nggak ada lagi. Nah, untuk enclosure P, kita lihat dulu panahnya. Dia ke R, ke Q, sama balik di ke P. Balik lagi, salah, multi talent, bukan talent, multi bahasa. Ke P, dari R kita lihat ada simbol epsilonnya enggak? Nggak ada. Ke Q ada nggak ada. Berarti enclosure P yaitu P itu sendiri. Lanjut ke enclosure Q. Kemana? Kita lihat ke R. Ya ke R saja ya. Ke R apakah ada epsilonnya atau enggak? Ada. Oh, berarti ke R. Mulainya dari Q dulu, terus ke R. Nah, kita lihat selanjutnya enclosure R. Enclosure R. Kita cek apakah ada panah. Kemana arahnya? Ada ke S. Tapi lihat lagi ada simbol epsilon enggak? Kalau nggak ada, berarti R itu sendiri enclosure-nya. Nah, jadi dari diagram NFA dengan IMOV dapat menghasilkan enclosure yang ada di samping ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, untuk contoh yang terakhir, nah, kita lihat lagi enclosure S. Kita lihat panahnya ada ke P, ada ke R, ada ke Q, ada ke S. Kita lihat S ke P panahnya. Ada enggak apa namanya? Ada simbol epsilonnya enggak? Kalau enggak ada, ya udah kita skip. Dari P kita lihat ke R. Ada enggak? Oh, ada. Berarti kita tulis dari S dulu terus ke R. Nah, dari R kita lihat ke Q, apa ada simbol epsilonnya? Kalau ada kita tulis. Nah, dari Q kita lihat dia balik lagi ke P. Ada enggak? Oh, enggak ada. Dia ke S. Udah, berarti gini ya, kalau salah teman-teman ya. Jika salah koreksi ya. Lanjut ke enclosure P. Enclosure P. Ini kita lihat P. Nah, garisnya kemana? Dia ke R. Terus dulu P itu sendiri. Lanjut ke R yang ada panahnya ya, ini panahnya. Terus ada lambang epsilon lambang epsilon plus R. Dan dari R kemana? Ke Q. Nah, dari Q kemana lagi? Dia ke S. Oke. Dah, lanjut ke enclosure Q. Kita lihat enclosure Q. Ada berapa garis? Ada ke S sama ke P. Ke P ada lambangnya enggak? Enggak ada. Ke S ada enggak? Ada. Kita tulis Q. Dari Q itu sendiri ya mulainya. Lanjut ke S. Dari S kemana lagi? Udah mungkin gini ya. Nah, kalau salah koreksi aja ya, Bu. Saya juga belajar atau lupa lagi. Lanjut ke enclosure R. Enclosure R, kita lihat R. R dari R itu sendiri ya. Mulainya lanjut ke Q. Karena garisnya ke Q ya. Nah, dan lanjut ke S. Ya, mungkin diagram ini menghasilkan enclosure ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kelupaan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian materi dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya Insan. Saya akan melanjutkan yang sudah tadi dijelaskan. Yang materi selanjutnya yaitu ekuivalensi NFA IMOV ke NFA tanpa IMOV. Bisa dilihat dari kedua gambar ini. Yang kiri yaitu NFA dengan IMOV, yang kanan yaitu NFA tanpa IMOV. Gambar di atas menunjukkan bahwa keduanya mampu menerima bahasa yang sama. Bahasanya sama ya, bisa sama. Yang kedua, NFA dengan IMOV awal menerima bahasa yang memuat string B. Dan yang NFA dengan tanpa IMOV juga bisa menerima masukan yang memuat string B.
selanjutnya yaitu NFA IMUP ke NFA tanpa IMUP. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buat tabel transisi NFA dengan IMUP awal, tentukan e-closure untuk setiap step. Carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA dengan IMUP ke NFA tanpa IMUP. Kita sebut saja sebagai S awal, di mana S ini didapatkan dengan rumus S dalam kurung state itu, state yang akan dilakukan, dan inputannya apa? Sama dengan e-closure, S, e-closure, state, dan inputannya. Berdasarkan hasil di atas, kita bisa membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa IMUP yang ekuivalen dengan NFA dengan IMUP tersebut. Jangan lupa menentukan state akhir untuk non-deterministic finite automata tanpa IMUP tersebut, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang e-closure ke salah satu dari state akhir semula. Dalam bahasa formalnya yaitu F awal sama dengan F gabungan dari key atau e-closure key irisan F, dan ini bukan kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Kedua, saya akan melanjutkan presentasi dari Insan. 1. Membuat tabel transmisi dari diagram yang di sebelah kanan. Nah, ini ya diagramnya, Bu. Dan menghasilkan tabel transmisi dari sebelah kiri. Ini, Bu, tabelnya. Dan kedua, kita tentukan closure untuk setiap state-nya. Pertama, closure key kosong yaitu key kosong key 1. Yang kedua, closure key 1 yaitu key 1. Yang ketiga, closure key 2 yaitu key kosong key 1 dan key 2. Yang ketiga, kita menentukan stand awal didapatkan dari rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, Bu, dengan cara melihat closure dari setiap stand-nya dan menghasilkan stand awal seperti yang pertama pada layar sebelah kiri. Nah, ini, Bu, sebelah kiri. Dan keempat, untuk tabel transmisi untuk NMA tanpa MUP didapatkan dari stand awal yang telah dicari pada pada tabel seperti ini. Ya, Bu, terima kasih. Yang kelima, tentukan stand akhir himpunan stand akhir mulai dari key 0. Cari closure yang membuat stand kosong, closure key 2, key kosong, key 1, dan key 2. F sama dengan key kosong dan key 2. Dan contohnya seperti ini, Bu. Duanya. Nah, ini contoh 1, ini contoh 2. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh NFA buat NFA tanpa IMUP yang ekuivalen dengan NFA IMUP. Ya, dari contohnya sebagai berikut. Kita bisa mentransisikan tiap state pada NFA ini. S diinputkan 0 yang menghasilkan S diinputkan 1 karena di sini tidak ada berarti menghasilkan kosong. S diinputkan 2 juga tidak ada berarti menghasilkan kosong. P diinputkan 0 menghasilkan kosong, P diinputkan 1 ini menghasilkan P diinputkan 2 karena tidak ada berarti kosong, Q diinputkan 0 menghasilkan tidak ada berarti kosong, Q diinputkan 1 berarti tidak ada berarti kosong, dan Q diinputkan 2 menghasilkan Q. Selanjutnya yaitu tentukan closure pada tiap state di NFA. Closure S, kita lihat di sini S ada closure di sini, dan setelah P juga ada closure berarti
Eklosur S itu yaitu S, P, dan Q. Eklosur P di sini kita lihat ada eklosur ke sini, berarti eklosurnya P dan Q. Sedangkan yang eklosur Q itu karena ini terakhir berarti Q itu sendiri. Selanjutnya yaitu eliminasi imub tiap state dengan rumus. Nah, rumusnya seperti ini ya. Langsung saja ke pengerjaannya. S awal yaitu S diinputkan 0. S diinputkan 0 itu S itu eklosurnya yaitu SPQ. SPQ. S diinputkan 0 menghasilkan S diinputkan 1 kosong, S diinputkan 2 kosong. Jadi S eklosur dari ini adalah S eklosurnya S dan eklosur S itu adalah SPQ. Yang kedua S diinputkan 1. Eklosur dari S yaitu SPQ. S diinputkan 1 kosong, S diinputkan kosong, S diinputkan kosong S, P diinputkan 1 yaitu P, Q diinputkan 1 yaitu kosong, berarti eklosur P dan eklosur P itu adalah PQ. Yang ketiga yaitu S diinputkan 2. S itu menghasilkan SPQ, S diinputkan 2 menghasilkan kosong, P diinputkan 2 menghasilkan kosong, Q diinputkan 2 menghasilkan ada ya ini Q. Berarti eklosurnya Q yaitu eklosur Q itu. Yang selanjutnya P diinputkan 0 menghasilkan P itu menghasilkan PQ, P diinputkan 0 P diinputkan 0 kosong, Q diinputkan kosong menghasilkan kosong, berarti eklosurnya kosong tidak ada. Yang selanjutnya P diinputkan 1, P di eklosur P yaitu PQ. P diinputkan 1 menghasilkan P, Q diinputkan 1 menghasilkan kosong. Berarti eklosurnya itu adalah si P ini dan si P ini eklosurnya P dan Q. Selanjutnya P diinputkan 2, P itu menghasilkan PQ dan P diinputkan 2 menghasilkan kosong dan Q diinputkan 2 menghasilkan Q dan eklosur dari Q itu adalah Q itu sendiri. Dan kesininya sama ya, Q eklosur dari Q adalah Q diinputkan kosong menghasilkan tidak ada apa-apa berarti kosong. Q ke sini berarti menghasilkan Q diinputkan 1 tidak ada berarti kosong. Q diinputkan 2 ada yaitu Q sendiri. Dan dibuat tabel transisi NFA tanpa imub yang tadi hasil dari sini. Kita buat tabelnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tentukan si state akhirnya. Himpunan state akhir semula yaitu yang tadi yaitu state akhirnya Q. Cari eklosur yang memuat state Q yaitu eklosur S yang menghasilkan SPQ dan berarti F atau state akhirnya S dan Q dan inilah gambar diagram NFA-nya. Jadi state akhirnya jadi ada 2 S dan Q. Jadi tanpa imubnya jadi seperti ini. Ya seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan membahas contoh yang selanjutnya yaitu ada NFA tanpa imov yang ekuivalen dengan NFA imov sigma AB. Untuk diagramnya seperti ini ya. Bisa dilihat nih diagramnya. Nah, angka pertama, tentukan transisi tiap state pada imov NFA. Kita lihat di sini. A, state-nya A, B, C. Jika state A diinputkan A, akan menghasilkan A. State A diinputkan B, kita lihat nggak ada ya, maka menghasilkan 0. Untuk state B diinputkan A, kita lihat state B apakah ada inputan A, tidak ada, maka hasilnya 0. State B diinputkan B, kita lihat ada, ternyata menghasilkan C. Untuk state C, kita lihat state C jika diinputkan A apakah ada atau tidak, oh tidak ada, berarti 0. State C diinputkan B, kita lihat ini ada ya, akan menghasilkan state C itu sendiri. Dan untuk eklosur tiap state angkanya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Eklosur A kita lihat ini ke B karena ada lambang epsilonnya, terus
Lanjut lagi ke B, karena ada lambang epsilonnya. Untuk eklosur B, kita lihat sama ya, seperti itu. Nih, ada epsilonnya. Oh, nggak ada epsilonnya, berarti balik lagi ke itu sendiri. C, kita lihat ada ke B ya, epsilon ke B ada, dan C itu sendiri. Lanjut langkah yang kedua atau langkah yang selanjutnya, yaitu kita eliminasi ya. Eliminasi imove tiap state dengan rumus seperti ini. Langsung saja. Untuk menentukan state awal, caranya state A, diinputkan A. Seperti rumusnya ini, masukkan eklosur A, inputan A. Eklosur A, inputan A. Kita lihat eklosur A-nya apa? A, B. Kita inputkan A. State A, jika diinputkan A diinputkan A, maka menghasilkan A. State B, inputkan A, menghasilkan 0. Jadi dari state A, inputan A, akan menghasilkan eklosur A, yaitu AB. Selanjutnya state awal. State awal untuk A, inputan B, akan menghasilkan eklosur A, inputan B. Eklosur A-nya sama, inputan B. Kita lihat saja. A diinputkan B, akan 0. B diinputkan B, akan menghasilkan C. Jadi dari state A, inputan B akan menghasilkan eklosur C, yaitu state B dan state C. Untuk state B, inputan A, sama ya ini. Hasilkan ini eklosur B inputan A, langsung diinputkan saja. B inputan A, yaitu B inputan A akan 0 ya, 0 berarti tidak ada eklosurnya. State B, jika diinputan B, jika inputannya B, akan menghasilkan eklosur B inputan B. Terus lagi ditulis lagi ulang. Kita lihat state B, inputan B, C. Nah, seperti ini ya. Sama langkah-langkah selanjutnya seperti itu ya. C inputan A, C inputan A, eklosur C ini BC. Jika B di inputan A, B input A ini 0, C input A, C berarti C input A 0, berarti 0 yang enggak ada. Untuk state C inputan B, eklosur C B, eklosur C inputan B, eklosur C itu BC. Kita inputkan saja B, inputan B-nya berapa, C, dan untuk C inputan B-nya C, berarti eklosur C BC. Dan setelah kita tentukan state itu, kita buat tabel transisinya sesuai yang tadi kita cari ya, state-nya ini tabelnya. Nah, dari tabel di sini kita tentukan state akhirnya. Caranya yaitu kita cari inputan state akhir semulanya, yaitu di sini adalah C. Nah, cara menentukannya itu cari eklosur yang membuat state C. Kita lihat dari tabel ini. Nah, akan menghasilkan eklosur C, yaitu B, C, dan state finalnya state B, state C. Dan untuk diagramnya seperti ini. Ya, mohon maaf jika pasti banyak kesalahan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf pasti kami banyak kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.